Selesaikan masalah pinjol ini dari dalam dirimu sendiri. Ini untuk teman-temanku yang mengalami telat bayar atau saat ini baru jatuh tempo, atau telat bayarnya sudah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan sudah lama ya, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Tapi kalian harus menyelesaikan hal ini dimulai dari dalam diri kalian sendiri. Karena saya perhatikan teman-teman, Anda keluar dari jalur yang sebenarnya. Hari ini yang bermasalah adalah Anda tidak mampu bayar, duit Anda tidak ada, oke? Atau Anda galbainya, telat bayarnya sudah cukup lama, dan Anda tidak prepare keuangan Anda sepanjang Anda mengalami galbay. Atau Anda tidak tentukan berapa Anda harus menabung dalam 1 hari, tapi tiba-tiba Anda bertanya sama saya, "Bang, galbay aman kan? Bang, pinjol ini gimana? Bang, saya sudah 1 tahun galbay, kira-kira DC datang ke rumah nggak? Bang, saya sudah 2 tahun, dan begitu selanjutnya." Teman-temanku, galbay pinjol itu tidak ada yang aman. Ya, gimana mau kita berada di posisi yang aman sementara pemikiran kita setiap hari selalu memikirkan hal-hal teman-teman semuanya, hal-hal yang tidak terjadi. Ini kita paksa pemikiran kita terus-menerus memikirkan hal tersebut. Ya, bagaimana kita letakkan ini di posisi galbay aman? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, "Bang, saya galbay di pinjol ini, gimana?" Kata gimananya apa ini? Ya, kalau gimana dia melakukan penyebaran data, gimana kalau dia menghubungi kontak, gimana kalau dia datang ke rumah, hal ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia sempat menyebarkan data, kamu simpan buktinya. Oke, kalau dia menghubungi kontak-kontakmu, simpan juga buktinya. Kalau dia datang ke rumah, ada hal yang harus kamu pertanyakan. Ini harus dimulai juga dalam diri kita. Tapi teman-teman semuanya, kalau Anda bertanya gimana kalau menyebarkan data, saya tanya dulu. Jangan ditanyakan kata gimana, jangan ditanyakan kata seandainya. Sejauh ini sudah ada apa belum terjadinya penyebaran data tersebut? Kalau sudah adakah buktinya? Kalau sudah ada buktinya, simpan bukti tersebut. Ya, berhenti membayar. Tapi sejauh hal itu belum terjadi, buktinya belum kamu temukan, saya harap jangan ada lagi teman-teman yang memikirkan ini gimana bang. Ya, habis itu tentang DC datang ke rumah. Ini tolong jangan dijadikan ini seolah-olah problem yang sangat besar. Padahal Anda bermasalah itu bukan dengan si DC datangnya. Anda bermasalah karena Anda tidak mampu jujur, Anda tidak mampu terbuka dengan orang sekitar. Ini masalah Anda gitu loh. Ya, ini problem Anda. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, galbay pinjol ini mudah. Galbay pinjol ini gampang. Yang sulit adalah diri kita sendiri. Makanya dimulailah dari diri kita. Diri kita seperti apa? Tanya dulu. Kita tidak mampu bayar ini, apakah ini disengaja atau memang benar keadaan kita? Dan habis itu kita sudah galbay selama 1 tahun ini, kita merasa tidak tenang juga. Ini masih salah pinjolnya atau salah kita? Ya, saya rasa Anda yang galbay sudah 1 tahun, 2 tahun, itu salah Anda lagi teman-teman. Seandainya di awal galbay Anda menabung 5.000 perak per hari, kaliin 1 tahun atau 2 tahun. Ya, sudah berapa duitmu hari ini gitu. Tapi masih saja Anda paksa diri Anda dengan aman atau tidak. DC-nya berkunjung ke rumah atau tidak. Terus-terusan Anda paksa diri Anda untuk hal ini teman-teman. Ini hancur gitu loh. Ya, apapun pinjolnya itu tidak akan aman karena tidak selesai dalam diri Anda sendiri. Berapa kali saya sampaikan teman-teman, ya, Anda memperhatikan YouTube saya bilangin, lawan terberat ketika galbay adalah diri kita sendiri. Diri kita yang tidak bisa diajak kompromi. Bahkan saya himbau juga teman-teman semuanya, untuk teman-temanku yang pemikirannya, hatinya tidak bisa diajak kompromi, alangkah baiknya putus semua komunikasi yang terhubung. Saya sampaikan seperti itu kan, karena WhatsApp, email, telepon, 3 poin yang berpengaruh. Saya selalu sampaikan kayak gitu. Penyebab kepanikan itu terjadi gara-gara kamu ditelepon. Penyebab kesetresan itu terjadi gara-gara kamu di WhatsApp.
Ya, penyebab ketakutan itu terjadi gara-gara kamu di email. 3 komunikasi ini berpengaruh. Ya, mau tidak mau 3 komunikasi ini harus kamu bereskan. Harus kamu tuntaskan. Dengan cara apa? Dengan cara kamu memutus semua komunikasi yang terhubung, baru bisa kamu menyelesaikan masalah ini dalam dirimu sendiri. Ya, yang bermasalah itu bukan galbainya. Yang bermasalah itu bukan telatnya. Yang bermasalah itu pemikiranmu. Hatimu itu yang bermasalah. Ya kan? Mana mungkin kamu bisa menghadapi dirimu sendiri kalau kamu tidak berupaya berdamai dengan pemikiranmu. Kamu terlalu percaya, teman-temanku, dengan semua pemikiran buruk. Tentang penjara, tentang DC bertindak anarkis, tentang akan penarikan aset, tentang diproses ke perdata. Kamu terlalu percaya dengan hal itu. Apa yang memicu ini? Karena kamu mudah aja gitu loh lihat video yang bertebaran, percaya. Gabung di grup WhatsApp yang entah seperti apa konsepnya, tiba-tiba ada yang dikunjungi, percaya. Semuanya kamu baperin. Dan bahkan kamu merangkul masalah orang lain, seakan-akan masalah itu juga akan terjadi pada dirimu. Ini yang paling berbahaya. Makanya saya selalu himbau berulang-ulang kali, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan teman-teman semuanya. Yuk, yang galbay, yang telat bayar, saya bilangin, berdamailah dengan diri Anda. Selesaikan dari dalam diri Anda dulu. Jangan terlalu berupaya memeras pikiranmu, tapi yang lahir hanya pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Jangan seperti itu. Ya, boleh-boleh saja yang namanya sepintas kita memikirkan hal-hal buruk, tapi jangan terlalu percaya. Oke, yang harusnya Anda lakukan hari ini adalah menemukan sumber masalahnya ada di mana. Penyumbang kepanikan terbesar itu ada di mana. Kalau kamu bilang ini sana, iya benar bang, gara-gara telepon, gara-gara WhatsApp, gara-gara email. Nah, kalau kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, otomatis kita putuslah 3 komunikasi tadi supaya bisa menyelesaikan diri kita dari dalam. Oke, baru bisa menghadapi semuanya. Jadi jangan kita bertanya yang tidak-tidak. Yang jadinya Anda bertanya, bang kapan Desi datang ke rumah? Emang saya yang punya pinjol? Kan enggak, ya kan? Jadi otomatis nggak akan ada yang tahu kapan Desi datang ke rumah, karena ini menyangkut urusan internal. Telat berapa lama dia akan datang ke rumah, ini juga tidak ada yang tahu. Kalau kita hanya berpatok pada Google bisa aja menyampaikan telat 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, itu nggak ada yang pasti informasi itu. Dan lagian hal itu juga tidak perlu kita besar-besarkan, ya nggak sih? Habis itu kalian tanya lagi, bang apakah dia menyebarkan data keluar konder? Ya harusnya kita juga yang tahu. Sejauh ini kita mengalami telat bayar, kita tidak mampu bayar, ada nggak laporan dari orang-orang yang kita takuti itu? Sejauh hal itu tidak ada, ya aman-aman aja. Habis itu mungkin nggak bang aset saya ditarik dan segala macam? Ya kita kan bisa logikakan lagi, apakah ini kredit yang pakai anggunan atau kredit tanpa anggunan? Sesingkat pengetahuan saya, pinjol ini adalah kredit tanpa anggunan. Jadi nggak akan mungkin ada penarikan aset seperti itu. Ya, jadi maka dari itu buat teman-teman semuanya, bereskan dulu dari dalam diri Anda, bereskan dulu dari dalam pemikiran Anda. Insya Allah Anda akan bebas buat kedepannya. Anda lebih bisa mengumpulkan duit Anda bisa mengkaper ini semuanya gitu loh, tanpa ada gangguan-gangguan yang aneh-aneh, ya. Dan habis itu, saya bilangin teman-teman, jangan terlalu mudah percaya ya, dikit-dikit percaya, dikirimin surat tugas, dikirimin DC dalam mobil, dikirimin DC dalam perjalanan, dikirimin surat somasi dengan bahasa-bahasa hukum. Jangan mudah percaya. Oke, itu dilakukan oleh debt collector. Ingat, debt collector itu dia bekerja buat pinjol. Ada target yang harus dia capai. Ketika targetnya dia capai, otomatis dia akan mendapatkan gaji. Ketika dia tidak mencapai target, bonusnya akan kurang, bahkan dia tidak digaji. Itu aja. Makanya saya sampaikan juga berulang kali teman-teman ya, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Apa tugas debt collector? Menagih. Di luar dari itu tidak bisa yang mereka lakukan. Termasuk mereka sampaikan somasi, penarikan aset, cegat di jalan, itu nggak akan bisa. Ya karena tugas mereka hanya menagih. Oke, buat teman-temanku, mudah-mudahan dengan sesingkat video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Selesaikan dari dalam diri kita sendiri. Saya pastikan semuanya akan bebas dari jeratan pinjaman online. Tidak ada yang perlu ditakuti lagi, ya.
Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Somasi pinjol bertaburan di mana-mana. Surat peringatan sudah mulai dilayangkan oleh pihak-pihak dari pinjaman online gitu loh. Jadi di sini teman-teman semuanya, benarkah semuanya akan digugat ke jalur hukum, mengingat begitu banyak orang yang ketakutan, kecemasan karena hal-hal seperti ini. Tak jarang karena mereka mendapatkan surat-surat peringatan dari pihak Shopee. Ya, ini yang selalu bertanya soal pinjam dan pay letter ya teman-teman. Tapi kita mau bacakan dulu untuk poin di atas yang mau mereka pertanyakan. Oke? Di sini dia bertanya sama saya, yang mana ini ya? Dia bertanya, saya bacain aja dulu ya teman-teman ya. Pemberitahuan tentang tindakan hukum secara legal atas tindakan menyepelekan hutang atas nama nasabah. Oke. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa ketentuan atas suan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikan. Peringatan ini dilakukan secara tertulis yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Oke. 2. Surat keputusan pengurusan Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI nomor .002 garis miring SK COC garis miring INT garis miring 4 garis miring 2020 perihal penetapan peraturan khusus pedoman perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tahun 2020. Selain melakukan penagihan melalui penunjukan pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksanaan penagihan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Penyelenggara dapat juga menunjukkan kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum yang tersedia untuk dan atas nama pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman ses apa ini, tertinggal ini bahasanya, tertinggal ya, nggak bersambung nih. Apakah benar akan diproses ke hukum dan masuk penjara? Inilah salah asumsi ya. Di atas itu tidak ada mereka jelaskan tentang penjara. Yang mereka jelaskan di sini 1243 itu pasal perdata diatur bahwa tuntutan atas suan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberikan peringatan bahwa ia melalaikan kewajiban. Jadi nggak ada unsur penjara di sini buat teman-teman semuanya. Ini harus dibatasi ya. Cara-cara kita berpikir ini harus segera dibatasi. Jangan dibiarkan hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi sehingga hal ini dapat mengganggu proses-proses buat kedepannya. Ya. Di sini kita lanjutkan lagi, dia menyampaikan di sini apakah benar akan diproses ke hukum dan masuk penjara. Itu tidak benar. Bang, saya dapat surat peringatan dari Shopee, pinjam dan pay letter. Oke. Kita coba dulu, kita lebih besar lagi, coba yang mana ini? Surat peringatan kepada yang terhormat nasabah pay letter di tempat. Dengan hormat bersama ini kami PT Komes Finance melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan 1. Secara sah dan sengaja melakukan kelalaian berupa pengambilan paksa tagihan pay letter yang sudah ini oke lah semuanya teman-teman, ini baik, saya simpel aja. Tapi surat ini tidak ada tanggalnya, tidak ada tanggal dan tidak ada bulannya. Kalau untuk yang kedua ini 2 lampirannya ya.
PT Lentera Dana Nusantara. Nah, ini juga sering nih teman-teman takuti, oke? Surat peringatan kepada yang terhormat Bapak Ibu nasabah es pinjam di tempat dengan hormat. Bersama ini kami PT Lentera Dana Nusantara melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan secara sah ini hampir sama, dua-duanya suratnya cacat banget teman-teman, tidak ada tanggal, tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada nama secara spesifik. Jadi rasa saya buat semua teman-temanku yang hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa, saya berharap banyak banget sama teman-teman semuanya, jangan terlalu Anda fokus dengan surat-surat seperti ini, yang mana hal ini hanya dilayangkan melalui WhatsApp, email, dan telepon. Tapi kalau lewat telepon nggak mungkin juga ya mereka langsung membacakan ya. Biasanya dua hal itu mereka pakai, melalui WhatsApp dan melalui email. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap buat Anda gitu loh, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah baperan juga dengan hal-hal seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh debt collector yang melakukan penagihan karena ketidakmampuan dia menjangkau Anda sampai ke daerah tersebut. Dia tidak mampu menjangkau Anda sampai ke daerah tersebut. Nah, untuk memaksakan terus melakukan penagihan ini, mereka manfaatkanlah seperti WhatsApp, seperti telepon, seperti email. Dan WhatsApp dan email itu mereka pergunakan untuk menagih Anda dengan mengirimkan surat-surat seperti ini. Seakan-akan Anda akan diproses ke jalur hukum, Anda akan dipenjara menurut versinya, atau Anda akan diperdata menurut hal itu. Sebenarnya tidak ada teman-teman semuanya. Ya, habis itu harus gimana ya? Belum ada dana buat bayar. Ya harus gimana? Kamu hanya harus melakukan membaca, mencermati, habis itu menghapus gitu loh. Karena nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, nggak ada jamnya. Tidak ada namamu secara spesifik. Namamu tidak dijelaskan di sana, namamu tidak diterangkan di sana. Kenapa kamu harus baper? Kenapa kamu harus takut? Harusnya kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi tinggal kamu baca, habis itu kalau ya sudah kamu lihat ini nggak ada tanggal, ini nggak ada nama saya, dan berapa nominal hutang saya pun juga tidak dijelaskan. Jadi mereka seakan-akan menagih dalam versi mengambang. Mengambangnya itu kayaknya hal-hal ini akan dikirim ke semua orang aja gitu loh. Jadi siapa yang membaca, yaitu menjadi target mereka gitu. Siapa yang berhutang, hal seperti ini akan mereka dapati juga. Nah, saya pengen buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku semuanya, jangan baper-baper. Ya, somasi, peringatan, nggak usah. Ya, kalau pinjol mau untuk memproses ke jalur hukum, ya silahkan. Memang jalurnya seperti itu kalau mereka mau. Tapi jangan kita ditekan dengan dikirimin melalui WhatsApp, dikirimin melalui email. Kalau mau ya udah kirim aja langsung ke rumah. Kirim langsung ke rumah, kan ada alamatnya. Udah kirim langsung ke rumah, undangan pengadilnya yang mana, yang seperti apa, ya sudah hadapi teman-teman. Lagian Anda ini kan tidak mampu, bukan tidak mau. Memang fakta dari kehidupan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus cemas? Ya, kenapa Anda harus, wah ini gimana, ini gimana? Kenapa harus seperti itu? Nggak perlu juga dan nggak penting juga teman-teman semuanya. Jadi hadapi aja ya sudah. Ya, oh mereka mau proses kita bang ke jalur hukum. Iya bagus. Ya lanjutkan, itu lebih bagus. Ya kan, biar nanti kita terangkan tuh di pengadilan. Tapi kalau selagi mereka hanya mengirimkan somasi, peringatan, melalui WhatsApp, tidak ada namamu, tidak ada tanggal, bulan, tahun, apa yang mau dibahas sih teman-temanku? Ya, mudah-mudahan dengan singkat video yang saya bikin ini itu dapat membantu teman-teman semuanya, terutama yang masih ketakutan, yang masih kecemasan dengan yang namanya somasi-somasi, surat-surat peringatan, habis itu proses-proses hukum. Ya, sudahilah. Hari ini tinggal fokus bekerja buat ke depan, kumpulkan uang Anda. Kalau duit Anda sudah terkumpul, negosiasi. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya teman-teman. Terima kasih banyak Anda sudah hadir. Saya akhiri dulu. Wassalam.